Ya, baik. Jadi dari soal yang pertama ya, di sini diketahui ada suatu kawat panjang mengalirkan arus 20 ampere sepanjang sumbu suatu solenoida yang panjang. Kemudian medan yang disebabkan oleh solenoida tersebut adalah 40 mili Tesla ya. Pertanyaannya tentukan medan resultan pada titik 3 mm dari sumbu solenoida tersebut. Jadi kita di sini ingin mencari nilai medan resultan yang terjadi pada suatu solenoida ya. Kita kan tahu bahwa solenoida ini untuk mencari nilai medan magnet yang dihasilkan itu bisa kita gunakan hukum filsafat ya. Hukum filsafat, kemudian dari hukum filsafat tersebut nanti bisa kita dapatkan nilai B-nya, yaitu mu 0 dikalikan I kalikan N dikalikan L ya, atau dibagi dengan L ya, dikali dengan arus. Itu adalah besar medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida ya. Nah, jadi dengan solenoida tersebut, kalau kita di sini mengalirkan arus sebesar 2 ampere ya, artinya arus yang mengalir pada kawat solenoida itu sebesarnya 20 ampere. Terus kemudian menghasilkan medan pada solenoida itu pada sumbunya ya, 40 mili Tesla ya. Jadi bisa dibayangkan solenoida ini ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ketika diberikan arus, nanti akan mengalami medan magnetik. Misalkan besar B-nya di sini adalah 40 mili Tesla. Oke. Nah, kalau kita buat solenoida ini, misalkan kita ambil bagiannya satu kawat gitu ya. Di satu kawat aja. Kemudian dari satu kawat ini bisa kita hitung besar medan magnet pada suatu titik gitu. Jadi bayangkan, misalkan dari kawat ini, kita ingin mencari nilai B-nya ya. Berarti kan dari kawat ini nanti ada B yang ke arah sumbu X dan B yang ke arah sumbu Y gitu ya. Nah, misalkan dari sini kita bisa membuat arah B ke sana. Misalnya besarnya adalah BW dan di sini ada besar medan yang dihasilkan oleh silinder BS gitu ya. Nah, sehingga nanti akan ada medan resultan yang besarnya ke arah sana. Ini adalah B resultannya. Nah, untuk mencari B pada suatu titik ini, itu bisa kita gunakan kawat biasa. Jadi kalau misalkan kita punya kawat lurus berarus, itu kan nilai B-nya adalah mu 0 I dibagi dengan 2pi atau 2pi R. Nah, jadi ini bisa kita anggap sebagai suatu kawat biasa, sehingga nanti bisa menghasilkan nilai B seperti ini. Sekarang di sini adalah BW. Nah, terus kemudian kita ingin cari, karena jaraknya di sini dari selenidanya adalah 3 mm, jadi kita R sama dengan 3 mm. Bahkan R-nya sama dengan 3 mm. Jadi tinggal kita masukkan pada rumus. Mu-nya itu kita gunakan permeabilitas vakum, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya. Dikalikan arusnya 20 ampere, dibagi dengan 2pi, R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Kita rubah dari satuan milimeter ke meter. Sehingga nanti kita bisa cancel, ini 2 ya. Berarti sekitar 4/3 ya, kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 3. 4/3 ini kan sekitar 1,33 ya. Jadi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Atau dengan kata lain ini satuannya 1,33 mili Tesla. Bisa kita buat satuannya menjadi mili. Nah, karena di sini ada B solenoida yang besarnya itu adalah 40 mili Tesla. Atau di sini supaya lebih enak, harusnya jangan 40 ya, kita anggap 4 aja misalnya. 4 mili Tesla. Nah, nanti bisa kita tentukan ya resultannya. Yaitu resultannya itu adalah antara BS dan BW. Ya. Jadi karena ke sana ada medan magnet yang dihasilkan oleh wire atau oleh kawat gitu ya, jadi BW. Sedangkan BS itu adalah B yang dihasilkan oleh selenidanya.
Jadi di sini ada BW, di sana ada BS. Sehingga resultannya adalah ke sana. B resultan. Dengan kata lain kita bisa gunakan resultan vektor. BR adalah akar dari BS kuadrat ditambah dengan BW kuadrat. Ya. Maka dengan demikian tinggal kita masukkan angka-angkanya. Tadi selinidanya itu adalah 4 mili Tesla. Kita gunakan satuan dalam mili Tesla ya. 4 kuadrat ditambah dengan BW-nya tadi adalah 1,33 kuadrat. Sehingga dengan demikian bisa didapatkan nilai resultannya tersebut ini sekitar 4,2 mili Tesla. Nah, itulah tadi kita mencari resultan medan magnet yang dihasilkan oleh selenida dan juga suatu titik yang berjarak 3 mm dari sumbu selenida tersebut. Gitu. Jadi pada saat dia ada titik di sini, kita bisa asumsikan di sini adalah suatu kawat yang nanti bisa kita nyatakan medan magnetnya seperti ini, I0I per 2πr. Kita asumsikan dia itu seolah-olah seperti kawat lurus yang berarus 20 ampere. Jadi kan misalkan gini ya, kita bisa nyatakan gambar skematiknya ini mungkin lebih detail. Ada selenoida, terus ada titik di sini. Kita ingin cari B di sini berapa. Gitu. Ke sana ini kan tadi ada B selenoid gitu. 3 mm itu mungkin nggak terlalu jauh gitu, dari sini. Sementara dia ke sana masih ada pengaruh medan magnet dari selenoida ini dan juga ada B yang ke arah sana. Sehingga dia masih terkena imbas dari selenoidanya. Sehingga nanti arah resultannya ke arah resultan vektor dari selenoida maupun kawatnya dihasilkan itu. Oke, gitu ya kira-kira untuk skema soal tersebut. Oke, ya berikutnya kita lanjutkan mungkin ke soal yang lain ya. Soal yang nggak salah. Gue kerja. Oke, ya mungkin sebagian soal di sini adalah soal-soal berkaitan dengan game ya, gelombang elektromagnetik. Kemarin juga sudah saya buat ini ya, apa, PR gitu ya, dikumpulkan hari Kamis kemarin. Ya, misalkan ini adalah soal tentang gelombang elektromagnetik. Kita memiliki suatu pemancar ya, 4 km dari antena, terus kemudian kita ingin mencari berapa amplitudonya. Ya. Jadi berkaitan dengan gelombang elektromagnetik ini, dalam gelombang elektromagnetik itu yang paling penting adalah besaran-besarannya seperti vektor Poynting ya. Vektor Poynting, terus kemudian ada lagi intensitas ya, amplitudo itu juga penting belajar. Ya. Termasuk juga daya. Jadi kalau kita berkaitan dengan amplitudo ataupun intensitas ini berarti ya nanti berkaitannya dengan vektor Poynting. Ya. Nah, apa caranya seperti apa ya? Atau bagaimana cara mengerjakan soal ini? Pertama kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Ya. Dari soal ini kita tahu bahwa dia memiliki amplitudo medan listrik maksimum yang terukur 0,18 volt per meter. Ya. Artinya di sini adalah E-nya, medan listriknya ya. Nilainya 0,18 volt per meter. Jadi 0,18 volt per meter ini sama aja dengan 0,18 Newton per Coulomb. Ya. Itu satuan dari medan listrik. Nah, karena jaraknya adalah 4 km, ya, jadi kita bisa buat 4 km itu sebagai R-nya. 4 km. Kita rubah dalam 1 meter berarti 4 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, pertanyaan pertama, berapakah amplitudo medan magnet yang terukur? Ya.
kita bisa gunakan hubungan bahwa medan listrik itu adalah medan magnet dikalikan dengan C. Yang mana C ini merupakan kecepatan cahaya atau kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. Sehingga kalau kita ingin mencari medan magnetnya, karena kan di sini sudah maksimum ya, amplitudo, gitu ya, atau Emax, maka di sini juga Bmax. Kita bisa dapatkan nilai Bmax-nya, yaitu dengan cara membagi medan listrik maksimum dengan kecepatan cahaya. Ya. Atau kecepatan gelombang elektromagnetik ini nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Sehingga tinggal kita bagi di sini, E-nya 0,18, ya, dibagi dengan C. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per detik. Sehingga dengan demikian, saya bagi 0,18 bagi 3 berarti 0,06 ya, kali 10 pangkat min 8. Atau bisa kita nyatakan 6 kali 10 pangkat min 10 satuan dari B itu adalah Tesla. Maka itulah amplitudo dari medan magnet yang terukur. Oke, jadi kuncinya adalah kita bisa mengetahui hubungan antara medan listrik dan medan magnet ini. Ya. E sama dengan B dikali C. Itu hubungannya. Nah, kemudian yang kedua, hitunglah intensitas rata-rata gelombang yang dipancarkan itu. Ya. Artinya kalau kita ingin mencari intensitas ini, intensitas itu artinya adalah vektor pointingnya. Ya. Average-nya. Kita cari average dari vektor pointing. Kita tahu bahwa rumus dari vektor pointing itu adalah S, ya, ini menyatakan intensitas, ini setengah E cross B. Ya. Ini berarti kita gunakan nilai maksimumnya. Ya. Setengah mu 0. Ya. Setengah mu 0. E max kalikan dengan B max. Gitu. Tadi sudah kita dapatkan E max atau B max-nya, terus kemudian kita bisa masukkan ya hubungan antara B dan E. Dari tadi B-nya adalah E dibagi dengan C. Gitu. Ini max, E max. Ini berarti intensitas rata-rata, sehingga bisa kita nyatakan I rata-ratanya adalah, atau I average, gitu ya. Itu nilainya setengah kalikan E ya. E-nya berarti kalikan E, berarti E kuadrat. E max kuadrat dibagi dengan C, ada C-nya gitu ya, dikalikan mu 0. Nah, itu nilai I average. Kita masukkan nilai-nilai yang ada ya. Di sini kan C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Kita masukkan C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian mu 0 ini adalah permeabilitas ya. 4pi kali 10 pangkat min 7. Tuh. Tinggal kita masukkan dalam rumus ini. Berarti nilainya adalah setengah. E max-nya tadi 0,18 tadi ya. 0,18 volt per meter. Ya. Jadi kita bisa masukkan nilainya 0,18 kuadrat dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 kalikan dengan 4pi 10 pangkat min 7. Ya. Nah, dengan demikian nanti bisa kita dapatkan nilainya. Ini kalau kita hitung itu sekitar 0,18 kuadrat ya. 0,0324 ya. Dibagi dengan, ini kita kalikan ya. Dengan masukkan pi-nya 3,14 itu nanti dapat 753,98 ya. 753,98. Nanti nilainya sama dengan 4,3 kali 10 pangkat min 5 ya. Satuannya watt per meter kuadrat. Jadi ingat, kalau kita berbicara intensitas, intensitas itu adalah daya dibagi luas ya. Jadi intensitas itu menyatakan daya dibagi luas ya. Sehingga daya itu satuannya watt, terus kemudian luasnya itu adalah meter kuadrat. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, hitung daya yang dipancarkan oleh pemancar itu, ya, dayanya.
karena daya dikalikan atau ini dikalikan luas sama dengan daya, maka bisa kita nyatakan kita bisa cari dayanya. Kita cari daya I sama dengan P dibagi A, ya, daya dibagi luas. Maka nanti dapat dayanya adalah intensitas dikalikan luas. Ya. Luasnya seperti apa? Luasnya ini kita gunakan luas bola. Karena kita bayangkan di sini misalkan pemancar ya, dia memancarkan gelombang ke segala arah. Dan ke segala arahnya ini berbentuk 3 dimensi, yaitu bola. Jadi makanya di sini kita pakai A-nya ini adalah 4πr kuadrat, luasan bola. Jadi kita pakai luasan bola, intensitas dikalikan dengan 4πr kuadrat. Ya. Intensitasnya tadi kita sudah dapat, yaitu 4,3 kali 10 pangkat min 5, ya kan? 4,3 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 4π. Nah, R-nya ini adalah jaraknya. Kita ingin cari radiusnya tadi, nilainya 4 km radiusnya. 4 km dari antena. Ya. Jadi kita masukkan R-nya ini 4 kali 10 pangkat 3. Kita masukkan 4 kali 10 pangkat 3 kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita hitung nilai dayanya. Ini kalau kita hitung, dapatnya itu sekitar 8.645 ya. 8.645 watt ya. Atau sama dengan sekitar 8,645 kilowatt ya. Oke, itulah cara kita untuk menghitung intensitas maupun daya dari gelombang elektromagnetik ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan gelombang elektromagnetik ini? Oke, tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada kita coba lanjutkan ke soal berikutnya ya. Suatu kumparan melingkar datar dengan 10 lilitan, memiliki diameter 2 cm dan mengalirkan arus setengah ampere. Kumparan tersebut ditempatkan dalam suatu solenoida panjang yang memiliki 200 lilitan yang panjangnya 25 cm. Arus pada solenoida adalah 2,4 ampere. Tentukan momen gaya yang diperlukan agar pusat kumparan tetap tegak lurus dari solenoida tersebut ya. Jadi untuk kasus seperti ini, itu berkaitan dengan momen gaya atau seberapa besar momen putarannya. Nah, kalau kita berbicara momen gaya ini adalah R cross F. Kan? Atau nanti bisa kita dapatkan rumus umum. Ya. Yaitu N dikalikan dengan A, ya. A-nya di sini adalah luas, terus kemudian ada I, ya. B dikalikan sin theta. N-nya di sini kumparan dari solenoida. Oh sorry, N di sini menyatakan kumparan, ya. A-nya di sini menyatakan luas dari kumparan. Arusnya adalah arus kumparan dan B-nya ini adalah medan magnet dari solenoida. Sedangkan theta ini sudutnya. Tapi karena di sini tegak lurus ya. 60 derajat. Sudutnya ya, 90 derajat. Nah, sehingga tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Berarti kita di sini perlu menghitung B solenoidanya dulu. Untuk solenoida kan, kalau ingin kita cari B-nya ya. Jadi B solenoida itu adalah U0 kalikan I
kalikan dengan N selenoida dibagi dengan L. Nah, di sini ada N dari kumparan dan juga N dari selenoida. Ya. Ini beda ya berarti ya. Kan di situ ada N kumparan ya, 10 lilitan, sementara yang selenoida itu 200. Berarti tinggal kita masukkan angka-angka yang diperlukan untuk menghitung B selenoida tersebut. Nah, sedangkan luasnya ini, luas kumparan, itu bisa kita hitung dengan luas lingkaran. Pi R kuadrat. Jari-jari dari kumparannya. Kan di sini kan ada diameternya ya, 2 cm. Berarti dari 2 cm itu bisa kita masukkan jari-jarinya berarti 1 cm. Ya. Atau kalau saya gabung ini bisa langsung ya rumusnya ya. Karena nanti bisa dapatkan tahunnya. Nilainya itu adalah mu0 kalikan N dari kumparan kalikan N dari selenoida dikalikan dengan arus kumparan arus dari selenoida. Terus dikalikan luas. Luasnya itu adalah 4 pi R kumparan kuadrat. Dibagi dengan L, ya. L dari selenoida. Jadi ini sebenarnya dari rumus ini kita pecah lagi. Ya. Jadi kan kita masukkan A-nya itu ini ya. 4 pi R kumparan kuadrat. Terus ini arus dari selenoida, ya kan. Karena di sini arusnya beda-beda ya. Arus kumparannya setengah ampere, arus selenoidanya adalah 2,4 ampere. Nah, tinggal kita masukkan rumus-rumus yang ada ini. Sehingga nanti ketika A dan B-nya dimasukkan dalam rumus ini, maka nanti dapat ini. Kita asumsikan karena θ-nya 90 derajat, berarti sin-nya adalah sin 91. Ya. Maka di sini dikalikan 1. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ya. Maka di sini mu0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 kalikan dengan N dari kumparan. Kumparan itu ada 10 lilitan ya. Kalikan 10, terus kalikan dengan N dari selenoida, itu adalah 200. 200 kalikan arus pada kumparan setengah ampere. Ya. Arus pada kumparan setengah ampere, arus pada selenoida adalah 2,4. 2,4 kalikan 3,14 kalikan jari-jarinya ya. Itu atau P-nya di sini nggak usah kita hitung ya. Karena di kiri ini ada Pi juga. Pi dengan Pi nanti bisa jadi 10 ya. Pi kuadrat. Pi jari-jari kumparannya adalah 10 cm. 0,1 kuadrat. Nah, ini dibagi dengan LS. Selenoidanya itu panjangnya 25 cm. Ya. Kita rubah ke meter, berarti 0,25. 1/4 meter. Nah, tinggal hitung, maka nanti bisa kita dapatkan besar momen gayanya itu sekitar 3,8 ya. Kali 10 pangkat min 6 Newton meter. Ini besar momen gaya yang menyebabkan kumparan tersebut tetap tegak lurus di dalam selenoida. Itu kira-kira ya. Oke, bisa ya sampai sini. Ya, itu tadi soal tentang medan magnet ataupun momen gaya ya, yang berkaitan dengan selenoida. Nah, berikutnya ini ada soal tentang kawat melingkar juga ya. Tapi kawat melingkarnya tidak full, hanya 3/4 lingkaran. Tentukan medan magnet pada titik P ketika arus yang melewati kawat adalah 40 ampere. Nah, untuk kasus ini sebenarnya bentuknya gini. Bayangkan ada satu kawat, terus kemudian ada bentuk lingkaran. Di sini jadinya 3/4 kawat. Dengan sudut 90 derajat sini.
Diketahui jari-jarinya ini adalah 20 cm. Ya. Atau 2 cm. 2 cm. Ambil R-nya 2 cm. Titik P ada di tengah. Ya. Ketika ada arus ke sana, maka nanti akan menghasilkan medan magnet yang masuk ke dalam. Jadi ada B di P, itu sama dengan, kalau kasusnya seperti ini kan, kalau di sini ada theta ya. Theta per 360 derajat kalikan U0I per 2R. Itu untuk kasus kawat melingkar. Nah, karena dia 3/4 lingkaran, berarti ininya adalah 270 derajat ya. Bisa kita buat 270 per 360. 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 40 ampere ya. Dibagi dengan 2 kali R. R-nya 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, nanti bisa kita hitung. Di sini menjadi 3/4 kalikan 4pi 10 pangkat min 7 kalikan 40/4 kalikan 10 pangkat min 2. Nah, ini kan nanti habis di 10 ya. Hasilnya sekitar 3pi ya. Kali 10 pangkat min 4 ya. Berarti 10 pangkat min 3. Ini kan naik ke atas ya. 9,4 kali 10 pangkat min 4 hasilnya. Atau sekitar 0,94 militesla. Ya, itulah angka yang didapatkan ya. Oke, jadi simpel sebenarnya. Kita bisa langsung menggunakan rumus jadi ini. 0I per 2R. Nah, asal usulnya memang ini kita bisa gunakan hukum filsafat tadi ya. Kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, itulah soal yang berkaitan dengan kawat melingkar ya. Ya, bisa ya sampai sini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kemudian di sini ada suatu tuner dari Henry Talky memiliki induktansi 5 kali 10 pangkat min 7 Henry ya. Terus kemudian kapasitor variabel pada tuner tersebut harus diatur pada besaran 5 picofarad untuk menerima transmisi dari hati lainnya. Berapa panjang gelombang yang ditransmisikan? Oke, ini berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Jadi di sini diketahui L-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 7 Henry. Pemancar ya. L sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 Henry. Terus kemudian kapasitornya 5 picofarad. Atau 5 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, ketika dia itu menerima transmisi dari hati lainnya, maka harus terjadi resonansi. Harus terjadi
resonansi. Resonansi itu bisa terjadi ketika nilai dari kapasitansi atau reaktansi kapasitif sama dengan reaktansi induktif. Reaktansi kapasitif itu adalah 1/omega omega C, sementara ini adalah omega kalikan L. Ya. Atau dengan kata lain omega kuadrat itu sama dengan 1/LC. Kan omeganya sama dengan akar dari 1/LC. Ini kondisi ketika terjadi resonansi. Nah, dengan demikian, ya, karena hubungannya omega itu adalah 2pi dikalikan frekuensi, maka frekuensi sama dengan omega per 2pi. Ini bisa didapatkan frekuensinya sama dengan 1/2pi kalikan dengan ini. Akar 1/LC. Nah, tadi kita sudah dapatkan L-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 Henry, sementara kapasitornya adalah 5 kali 10 pangkat min 12 farad. Kita bisa input angka-angkanya. Frekuensinya sama dengan 1/2pi akar dari 1/5 ya, kalikan 10 pangkat min 7, dan 5 kalikan 10 pangkat min 12. Oke, tinggal diakarkan dari sini ya. Diakarkan, nanti bisa dapatkan frekuensinya itu sebesar 100,6 MHz. Atau sekitar 100,6 kali 10,6 Hz. Kalau kita rubah ke MHz itu frekuensinya sama dengan 100,6 MHz. Itu frekuensi yang didapatkan. Pertanyaannya adalah panjang gelombangnya. Ya. Kita ingin mencari lambda panjang gelombang ini. Berarti dengan menggunakan hubungan panjang gelombang dengan kecepatannya, V sama dengan lambda kali frekuensi, bisa didapatkan C gitu ya. Lambda kalikan frekuensi. Maka lambdanya adalah C dibagi F. Gunakan C-nya ini kecepatan gelombang elektromagnetik. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan F-nya. 100,6 MHz tadi ya. 100,6 kali 10 pangkat 6. Di 100,6 kali 10 pangkat 6, kita bisa dapatkan lambdanya adalah, kita asumsikan ini misalkan 100 ya. Ini berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8. Jadi kita bulatkan menjadi 100 gitu. Jadi sekitar 3 ya. 3 meter. Oke, gitu ya. Jadi kita bulatkan frekuensinya 100,6 ini menjadi 100. Oke. Nah, kenapa di sini kita gunakan V-nya jadi C gitu ya. Jadi sebenarnya ini itu untuk rumus gelombang secara umum. Kecepatan adalah lambda kali F. Ini rumus kecepatan gelombang. Rumus kecepatan rambat gelombang ya, secara umum. Jadi gelombang apapun itu rumusnya ya lambda atau V sama dengan lambda kali F. Kecepatan adalah panjang gelombang kali frekuensi. Mau gelombang bunyi, gelombang tali ya, gelombang ombak itu semuanya pakai rumus ini. Cuma kalau ini sama rumusnya, tapi yang kita gunakan C di sini adalah kecepatan gelombang elektromagnetik. Jadi elektromagnetik ini kan kecepatannya khusus ya. Kecepatannya itu 3 kali 10 pangkat 8 ini. Nah, maka kalau kita berbicara gelombang elektromagnetik, kita kurangkan C. Kecepatan gelombang elektromagnetik. Gitu ya. Ini cepat rambat gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik. Gitu. Itu penjelasannya kenapa di sini V-nya jadi C. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk gelombang apapun ya, rumus V sama dengan lambda kali F ini. Lambda kali F ini bisa gelombang bunyi, bisa gelombang ombak gitu ya. Rumusnya sama. Tapi yang beda nanti adalah
V-nya beda, lambdanya beda, dan F-nya juga beda. Rumus gelombang secara umum. Gelombang bunyi misalkan. Terus gelombang tali dan segala macamnya. Tapi yang beda-beda nanti V-nya beda, lambda juga beda. Oke. Nah, terus misalkan tadi C-nya 3 kali 10⁸, ini kan untuk gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang bunyi ini kecepatannya rata-rata berapa? Sekitar 340 meter per sekon. Itu kecepatan gelombang bunyi di udara ya. Kalau gelombang tali ya tergantung seberapa cepat atau seberapa besar getarannya. Terus ada pertanyaan juga tadi, bedanya lambang C kapasitor dan C buat kecepatan. Oke. Jadi untuk C kapasitor, ya sebenarnya tidak ada perbedaan khusus ya. Cuma biasanya yang dipakai itu, C-nya itu C besar untuk kapasitor ya. C besar gitu ya. C besar, dalam kurung besar ya. Tapi untuk kecepatan cahaya, itu C-nya C kecil. Nah, mungkin di sini agak rancu ya. Oke, nggak apa, nanti saya coba perkecil ya. Jadi biasanya untuk kecepatan cahaya itu C kecil ya. C gitu. Tapi untuk kapasitor biasanya lebih besar, huruf kapital gitu ya, C-nya. Gitu ya, supaya membedakan. Memang untuk tulisan tangan kadang agak rancu ya. Tapi bisa dibikin fontnya lah, ukuran fontnya itu untuk kecepatan nambah cahaya C-nya lebih kecil. Tapi untuk C kapasitor itu C besar ya. Ya, oke. Itu ya jawabannya. Oke. Nah, tadi untuk soal gelombang elektromagnetik, terus kemudian kita lanjutkan ke soal yang lain ya. Satu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 65 Hz merambat pada suatu material insulator dengan konstanta dielektrik sebesar 3,64 ya. Dan permeabilitas relatifnya adalah 5,18. Jika amplitudo medan listriknya 7,2 kali 10 pangkat min 3 volt per meter, hitunglah kecepatan gelombang, terus kemudian panjang gelombangnya, serta amplitudo dari medan magnetnya. Ya. Oke, jadi di sini kita perlu hati-hati untuk melihat rumus ini ya. Karena kan kita ingat kecepatan gelombang ini sebenarnya ada rumus turunannya ya. Kenapa bisa didapatkan V sama dengan per mu kalikan epsilon sini. Dengan akar. Ya. Ini untuk rumus kecepatan gelombang elektromagnetik pada medium. Ya. Pada suatu material. Atau kita buat misalkan V pada medium. Vmet. Ini menyatakan kecepatan gelombang elektromagnetik pada medium. Nah, mediumnya di sini apa? Jadi mediumnya itu maksudnya ini, material insulator ya. Jadi bayangkan kita punya suatu medium, material insulator gitu ya. Terus suatu gelombang elektromagnetik itu melewati medium ini. Ya. Pastinya kan akan berubah kecepatannya. Misalkan di sini udara atau ruang vakum ya. Terus kemudian gelombang tersebut melewati medium yang berbeda. Maka nanti kecepatannya akan berubah. Nah, kalau kecepatan pada medium itu nanti dapat seperakar mu epsilon. Ya. Tapi kalau kecepatan cahaya ataupun kecepatan gelombang elektromagnetik pada umumnya itu sebenarnya kan seperakar mu 0 epsilon 0. Ya. Sehingga kalau kita ingin mencari kecepatan gelombang tersebut pada medium, maka kita pakai rumus yang di atas ini. Ya. Rumus yang di atas ini dengan cara memodifikasi rumus yang di bawahnya. Nah, ini sebenarnya ada turunannya, kenapa bisa dapat seperti ini. Tapi kita ambil kesimpulan ya, bahwa C sama dengan seper epsilon 0 kalikan mu 0 diakarkan. Gitu ya. Nah, mu-nya itu nanti ada
permeabilitas relatif di sini. 5,18 ya. Terus konstanta dielektriknya juga 3,64. Ada nilai relatifnya. Sehingga dengan demikian kita bisa masukkan ya. Ini menjadi cara seperti ini. 1 per akar. Misalkan konstanta permeabilitas gitu ya. Konstanta magnet gitu. KM, saya tuliskan sebagai KM. Karena kan permeabilitas itu berkaitan dengan magnet. Kalikan mu0. Oh sebentar, salah. Harusnya saya ke rumusnya di atas. Ini saya ganti dulu. Saya ganti rumusnya di atas ini ya. V pada medium. Kan tadi rumusnya adalah sini. Super mu epsilon ya. Nah ini bisa saya ganti menjadi akar konstanta magnet kalikan dengan mu0. Terus kemudian konstanta relatif kalikan dengan epsilon 0. KM di sini itu adalah 5,18, sedangkan KR adalah 3,64 ya. Konstanta dielektriknya. Nah ini kan bisa saya buat menjadi seperti ini ya. Seperakar KM kalikan KR seperakar mu0 epsilon 0. Yang mana seperakar mu0 epsilon itu adalah C ya kan. Sehingga dengan demikian hubungan antara kecepatan medium dengan kecepatan gelombang elektromagnetik pada ruang vakum itu adalah seper akar KM kalikan KR. Ini saya ganti dengan C. Berarti saya kalikan dengan C. Jadi C-nya di sini adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Ini kan nilainya 3 kali 10 pangkat 8 ini. Meter per sekon ya. Ya, dengan demikian bisa kita hitung kecepatan gelombangnya. Kita bisa dapatkan ya. Kita masukkan angka-angkanya. Akar 5,18 ya. Kalikan dengan 3,64. Dikalikan dengan C. C-nya ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. Karena nanti dapatkan kecepatan pada medium tersebut itu sekitar 6,91 ya. Kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Itu nilai C-nya. Ini itu nilai kecepatan pada mediumnya. Sehingga kita bisa dapatkan jawaban untuk soal yang A. Itu sekitar 6,91 kali 10 pangkat 7. Artinya di sini kecepatan pada medium itu lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan gelombang elektromagnetik pada medium vakum atau pada medium udara. Terus kemudian panjang gelombangnya berapa? Kita sudah tahu frekuensinya kan di sini 65 Hz. Berarti untuk mendapatkan lambdanya ya, kita bisa dapatkan lambdanya ini dengan cara V sama dengan lambda kali F. Berarti lambda adalah V dibagi F. Kecepatan yang tadi didapatkan 6,91 kali 10,7 ya. Dibagi dengan frekuensinya 65. Dibagi 65, maka nanti dapat hasilnya itu adalah 1,06 kali 10 pangkat 6 meter. Nah, itulah lambdanya ya. Panjang gelombang yang didapatkan dari gelombang elektromagnetik ini. Terus amplitudo medan magnetnya, tadi kita sudah tahu medan listriknya 7,2 10 pangkat min 3 ya. Maka nanti bisa didapatkan amplitudo dari medan magnetnya. Jadi hubungannya adalah Bmax sama dengan E maksimum dibagi dengan V yang di sini ya. Karena ini pada medium. Nah, di sini kan E-nya adalah 7,2 10 pangkat min 3 ya. 7,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan V. V-nya tadi adalah 6,91 kali 10 pangkat 7. Maka nanti didapatkan nilai Bmax-nya adalah 1,04 kali dengan 10 pangkat min 10. Ya.
Tesla. Ya, itulah tadi jawaban untuk soal tersebut ya, untuk elektromagnetik. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya, belum ada ya. Ya, kalau belum ada kita coba lanjutkan. Medan listrik maksimum pada jarak 10 meter. Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya kenapa harus dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8? Ya, jadi pada saat di sini kenapa dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 ini? Karena dia ini sebenarnya untuk mengganti yang ini ya. Yang ini ya. Jadi kan kita masukkan konstanta, terus konstanta relatif ya. Terus mu 0 epsilon 0 itu kita atur lagi gitu. Jadi seperakar KMKR, konstanta relatif dari magnet dan konstanta relatif dari listriknya ya. Seper mu 0 epsilon 0 itu adalah C itu ya nilainya. Jadi C di sini. Sehingga ini harus dikalikan dengan C. Ya. Dikalikan dengan C-nya itu tadi 3 kali 10 pangkat 8 ya. Kecepatan cahaya. Gitu. Ya, jelas ya untuk penjelasan ini ya. Oke, gitu ya. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Ya ini juga sama ya, mirip-mirip soalnya. Jadi ada suatu medan listrik pada jarak 10 meter dengan medannya adalah 2 volt per meter. Ya. Itu kan nilai maksimum dari medan magnetnya. Jadi kalau kita mencari nilai maksimum dari medan magnet, kita bisa nyatakan hubungannya. B max sama dengan E max dibagi dengan C. Isotropik. Karena E max-nya adalah 2 kali 2 volt ya per meter. Jadi kita nyatakan sebagai 2 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ya, 2 per 3 itu sekitar 0,6 ya. 0,67 kali 10 pangkat min 8 ya. Atau sama dengan 6,7 kali 10 pangkat min 9 Tesla. Itu adalah amplitudo dari medan magnetnya. Terus kemudian intensitas cahaya rata-rata dari jarak tersebut ya, 10 meter di sini. Berarti kalau kita cari intensitasnya, itu vektor pointingnya ya, di seperdua mu 0, E max dikalikan dengan B max. Atau kalau kita bisa nyatakan ini, E max kuadrat per 2 mu 0 ya. Seperdua mu 0 E max kuadrat per C. Karena kan di sini B-nya saya ganti dengan E max per C ya. Jadi kita masukkan angkanya, seperdua kali 10, 4 kali 10 pangkat 7 ya. Terus kalikan dengan E max kuadrat. 2 kali 6,7 kali 10 pangkat min 9. Ya. Ini kalau kita masukkan B-nya, tapi kalau E-nya berarti tinggal 2 aja di sini. 2 kuadrat per C. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Nanti bisa dapatkan
Angkanya itu adalah sekitar 5,3. Ya. 5,3 kali 10 pangkat min 3 watt per meter kuadrat. Itu adalah intensitas rata-ratanya. Terus untuk mencari daya, sama seperti yang tadi ya, daya adalah intensitas dikalikan luas. Ya. Berarti dari sini, yang B ya. Jadi hubungan intensitas sama dengan daya per luas, kita nanti untuk dapatkan dayanya adalah intensitas kalikan luasnya. Intensitas, luasnya ini luas bola 4 pi r kuadrat. Ya. Karena kita asumsikan tadi seperti itu ya, memancarnya itu memancarkan gelombang dalam arah radial, sehingga di sini luasannya adalah luasan bola. Jadi A bola di sini 4 pi r kuadrat. Ya. Jadi kita masukkan angkanya, nilai I-nya adalah 5,3 kali 10 pangkat 3, terus kemudian dikalikan 4 pi r kuadrat. Ya. Kalikan 4 pi, kalikan jaraknya 10 meter tadi ya. 10 meter ya. 10 kuadrat. Oke, itulah intensitasnya. Ini bisa dayanya 6,7 watt angka terakhirnya. 6,7 watt. Ini menyatakan besar daya yang terjadi. Oke. Jadi yang penting di sini adalah kita memahami rumus-rumus untuk hubungan antara intensitas dengan daya. Terus kemudian ya vektor pointing ini ya. Jadi vektor pointing itu sama dengan intensitas. Ini kan intensitas ya. S-nya ini pointing vektor ya. Vektor pointing. Oke, selanjutnya berapakah besar induktansi yang harus dihubungkan? Ya. Jadi berkaitan dengan induktansi ini. Dengan kapasitor 17 picofarad dalam suatu isolator yang menghasilkan gelombang elektromagnetik 550 nanometer. Ya. Jadi di sini kita memiliki suatu kapasitor. Kita tahu C-nya 17 picofarad. Ya. Kita tahu C sama dengan 17 picofarad. Nah, pico ini artinya 10 pangkat min 12 ya. 12 kali 10 pangkat min 12 farad. Jadi ada satuan ya. Kata depannya pico. Ini artinya 10 pangkat min 12 ya. Jadi kan ada mili, mikro, nano, pico, femto, ato, dan seterusnya ya. Jadi semakin kecil. Misalkan mili itu kan 10 pangkat min 3 ya. Mikro 10 pangkat min 6. Nano 10 pangkat min 9. Sedangkan pico ini 10 pangkat min 12. Nah, diketahui bahwa lambdanya 550 nanometer. Lambda sama dengan 550 nanometer. Ini artinya 550 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi semuanya harus kita rubah dalam satuan SI. Ya. Satuan internasional. Ini C besar ya. C besar itu menyatakan kapasitansi kapasitor. Nah, terus gimana cara kita mencari induktansinya? Jadi pada saat terjadi resonansi, ya, lagi-lagi ini resonansi. Resonansi itu terjadi ketika nilai reaktansi kapasitif sama dengan reaktansi induktifnya. Ya. Ini nanti berkaitan dengan arus LC ini. XC sama dengan XL.
omega C, super omega C sama dengan super omega C sama dengan omega L. Sama dengan omega kalikan L. Sehingga nanti bisa kita nyatakan bahwa omega kuadrat sama dengan 1 dibagi LC. Ya. Atau omeganya 1 per akar LC. Ini kan omega kuadrat kalikan LC ya, kalau dipindahkan ke ruas kanan. Nah, tujuan kita itu ingin mencari L-nya ini. Ya. C-nya sudah ada, L-nya belum ada, omega. Omeganya belum ada juga. Omega itu hubungannya dengan frekuensi. Ya. Omega itu kan sama dengan 2πf. 2π kali frekuensi. Frekuensi gelombang ya. Maka bisa kita masukkan 2π kali frekuensi sama dengan per akar LC. Ya. Nah, frekuensinya pun juga kita belum tahu. Ya. Frekuensinya berapa belum tahu. Tapi kita tahu hubungan bahwa frekuensi itu adalah kecepatan gelombang dibagi dengan lambda. Nah, di sini C-nya kecil-kecil ya. Kalau ini C besar. Ini menyatakan kecepatan gelombang, kalau ini menyatakan kapasitor. Ya. Jadi, F-nya saya ganti 2π kalikan C kecil dibagi lambda sama dengan 1 per akar LC. Ya. Ini menyatakan kapasitansi kapasitor. Ya. Tujuan kita adalah mencari L-nya ini. Sehingga ruas kiri, ruas kanan saya kuadratkan. Ini menjadi 4π kuadrat. Ya. C kuadrat dibagi lambda kuadrat. Sama dengan 1 per LC. Oke. Tujuan kita mencari L ya. Maka, ini supaya dapat L-nya, saya pindahkan ke ruas kiri, ini pindahkan ke sana ya. L sama dengan lambda kuadrat dibagi dengan 4π kuadrat, C kecil kuadrat, C besar kuadrat. Nah ini ya hasilnya. Jadi L sama dengan lambda kuadrat per 4π kuadrat, C kuadrat kalikan C. Oh sorry, ini nggak ada kuadrat, C. Yang ini nggak ada kuadratnya. Ini C biasa. Ya. Karena kan ini LC biasanya. Nah, setelah dapat rumus ini, baru kemudian kita masukkan angka-angkanya. Tadi kita sudah tahu lambdanya ya, 550 nanometer. Kita sudah rubah ke meter yang ini. Terus C besar, itu adalah kapasitansi kapasitor, 17 kali 10 pangkat 12. 4π kuadrat kan konstanta, lambdanya sudah ada. C kecil itu kecepatan cahaya, atau kecepatan gelombang elektromagnetik. C kecilnya 3 kali 10 pangkat 8 ya. Meter per sekon. Sehingga dengan memasukkan angka-angka yang ada ini, ya, kita nanti bisa dapatkan nilai induktansinya ya. Oke, kalau kita dapatkan induktansinya ini, L-nya adalah lambda kuadrat. Tadi nilainya 5,5 kali 10 pangkat min 10. Ya. Oh, sorry. 5,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, di sini ya. Ini bisa kita konversi. Ini menjadi 5,5 kalikan 10 pangkat min 7 meter. Supaya lebih simpel ya. 5,5 kalikan 10 pangkat min 7 kuadrat ya. Dibagi dengan 4π kuadrat dikalikan C kecil kuadrat. 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat ya. Kan C kecil kuadrat. Kalikan C besar. C besarnya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 11 ya ini. 11 farad ya. Berubah menjadi itu. 1,7 kali 10 pangkat min 11 farad. Sehingga nanti bisa kita hitung dari sini. Ya nilainya itu sekitar 5 kali 10 pangkat min 21 Henry ya. 5,0 ya, kali 10 pangkat min 21 Henry.
bisa dihitung ya. Hasilnya adalah seperti itu ya. 5 kali 10 pangkat 21 Henry. Oke, itu menyatakan induktansi ya yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan soal yang lain ya. Suatu gelombang elektromagnetik sinusoidal dipancarkan oleh suatu smartphone memiliki panjang gelombang 35,4 cm. Pada jarak 250 meter dari telepon, besar medan listrik yang dipancarkan adalah 5,4 kali 10 pangkat min 2 volt per meter. Ya. Hitunglah frekuensi kerja dari telepon, besar medan magnet, dan intensitas gelombang elektromagnetiknya. Ya, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa panjang gelombangnya di lambda sama dengan 35,4 ya, cm atau 3,54 kali 10 pangkat min 3 meter ya. 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 ini. Nah, terus kemudian besar medan kita ingin mencari frekuensinya dulu ya, baru kemudian besar medan magnet dan intensitasnya ya. Jadi tahu R-nya 250 dan medan listriknya E. Maksimumnya adalah 5,4 kali 10 pangkat min 2 volt per meter. Kita ingin mencari frekuensinya ya. Berarti frekuensi itu dicari dari lambdanya ini. Kita gunakan hubungan C sama dengan lambda kali F. C-nya di sini kecepatan cahaya ya, kecepatan gelombang elektromagnetik. Frekuensinya adalah C dibagi lambda. Ya. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambdanya itu 3,54 kali 10 pangkat min 1. Ya. Nanti dapat sekitar 8,47 kali 10 pangkat 8 Hertz. Ya. Frekuensi kerja teleponnya. Kemudian besar medan magnetnya itu jari dari hubungan ini. Jadi untuk bisa mendapatkan B ya, B maksimum itu sama dengan E maksimum dibagi dengan kecepatan gelombang elektromagnetik. E-nya tadi adalah 5,4 10 pangkat min 2 ya. Berarti 5,4 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Nanti dapat sekitar 1,8 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 10 Tesla ya. Nah, yang C, intensitas gelombang elektromagnetiknya, intensitasnya itu adalah rata-rata dari vektor pointing ya, S average. 1/2 mu 0, E max, kalikan B max. Atau bisa juga pakai cara seperti ini ya. 1/2 kali 10, 4 pi kali 10 pangkat min 7. E max-nya tadi adalah 5,4 10 pangkat min 2 kalikan 1,8 kali 10 pangkat min 10. Sehingga bisa kita dapatkan nilai I-nya itu adalah sekitar 3,87 ya. Kali 10 pangkat min 6 watt per meter kuadrat.
Oke, itu nilainya. Jadi mungkin rumus ini bisa dipahami ya. Intensitas, kemudian Bmax, Emax itu hubungannya apa ya. Nah, ini yang cukup penting. Dan juga intensitas ini ya. Oke, ada pertanyaan terkait gelombang elektromagnetik ini? Ya, kalau tidak ada kita coba lanjutkan ya. Satu aja. Ketika melakukan presentasi, seorang menggunakan laser pointer untuk mengarahkan perhatian ke audiens ke informasi yang ada di layar. Jika daya rata-rata dari pointer tersebut adalah 3 miliwatt, akan menghasilkan spot lingkaran pada layar dengan diameter 2 mm. Tentukan tekanan radiasi pada layar ya, yang memantulkan 70% cahaya yang menimpanya. Daya 3 miliwatt adalah rata-rata waktu. Oke, jadi dari sini kita bisa buat ya. Nah, kan kita tahu daya rata-ratanya ya, P average itu adalah 3 kali 10 pangkat min 3 watt ya, 3 mili. Terus kemudian diameter yang dihasilkan itu adalah 2 mm. Misalkan kita buat sebagai D. 2 mm. Berarti R-nya sama dengan 1 mm. Atau 10 pangkat min 3 meter. Nah, kita yang mencari vektor pointingnya dulu. Jadi dari sini kita bisa nyatakan bahwa intensitas adalah daya dibagi luas. Menyatakan berarti vektor pointing sama dengan daya dibagi luasnya. P, kita gunakan P average, yaitu 3 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan daya luasnya itu adalah luas ini ya, 4 pi r kuadrat, karena lingkaran. Jadi tinggal kita gunakan pi kalikan jari-jari kuadrat. Jari-jarinya adalah 10 pangkat min 3 meter. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 3,14 ya. Jari-jarinya 10 pangkat min 3 meter kita kuadratkan. Nah, ini nilai akhirnya sekitar 955 ya, watt per meter kuadrat. Nah, total tekanan radiasi, karena kan di sini ada kata-kata dia memantulkan 70% cahaya yang menimpanya. Ya. Kita ingat kembali momentum. Jadi pada saat ada benda ya misalkan ya, datang dengan momentum misalkan P1, terus kemudian dia balik lagi gitu, P2. Maka kita bisa hitung gaya totalnya. Gaya itu kan sama dengan perubahan momentum dibagi dengan waktu ya. Delta P per delta T. Ya. Ini artinya adalah P2 min P1 dibagi dengan delta T. Ya kan? P-nya di sini momentum ya. Momentum. Jadi bisa kita asumsikan gelombang itu mantul lagi. Seperti bola yang dilempar ke tembok, ke dinding, terus kemudian mantul. Nah, kalau kita nyari tekanan,
pressure, ini P besar ya, atau kita tulis seperti ini. Itu adalah gaya dibagi luas, ya kan, F per A. Maka ini sama dengan P2 dikurangi P1 dibagi dengan luasnya dikali delta T. Yang mana P2 min P1 ini menyatakan force atau gaya ya. Nah, karena di sini P1 dan P2 itu arahnya berlawanan, maka bisa kita buat P1-nya itu minus ya. Jadi kalau kita ambil misalkan P2-nya positif gitu ya, P1-nya negatif. Berarti kan ini sama dengan P2 min P1 dibagi delta T dikalikan A. Nah, ini asumsikan misalkan P2-nya adalah suatu koefisien dikalikan P1 ya. Berarti nanti eta dikali P1. Eta kalikan P1 ditambah P1 dibagi delta T kali A. Ini tekanannya. Nah, ini ada P tekanan sama ini P momentum ya. Ini beda. Jadi P kecil ini momentum, P besar itu menyatakan pressure, tekanannya. Nah, gaya dibagi luas tadi menghasilkan tekanan, terus gaya dibagi waktu, momentum dibagi waktu itulah gaya. Sehingga nanti tekanan ini bisa kita nyatakan hubungannya itu kalau dalam gelombang, ya, atau P average-nya ini, itu sama dengan suatu koefisien dikalikan dengan S average-nya ya, dibagi dengan waktu atau dibagi dengan time gitu ya. Maka nanti ditambah dengan S average dibagi dengan C. S average dibagi dengan C. C-nya di sini kecepatan cahaya tadi. Nah, sehingga kita bisa gunakan rumus ini dari analogi momentum tadi. Ini tekanan radiasi ya, tekanan radiasi. Katakan tekanan radiasinya. Nah, dari gelombang elektromagnetik ini ada 70% cahaya yang dipantulkan. Ya. Jadi bayangkan, misalkan ini adalah gelombang elektromagnetik ya. Terus kemudian mantul lagi. Jadi di sini 70% ya. Dari intensitas awal. I0 gitu. Di sini I0. Ya. Nah, sehingga di sini efisiensinya itu adalah 70% ya. Atau sekitar 0,7. Gitu. Sehingga nanti di sini bisa kita nyatakan etanya sama dengan 0,7. Nah, nanti bisa kita tambahkan di sini. Oke. Ya, berarti dengan menggunakan hubungan ini ya, kita bisa hitung tekanan radiasi yang terjadi. Ya. Radiation pressure-nya itu tadi adalah eta dikalikan S average ya, dibagi dengan C plus S average-nya dibagi dengan C. Ini kan 0,7. Atau bisa juga kita buat di sini kan eta plus 1. Ya, ini sama dengan 0,7 ditambah 1 dikalikan
S average-nya tadi 955 ya. Dibagi C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Nanti bisa didapatkan 5,4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, terkait dengan tekanan radiasi ini mungkin bisa dicoba nanti di slide pressure ya, yang pernah saya share sebelumnya itu yang belum elektromagnetik ya. Coba dicari lagi. Rumusnya itu kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, coba kita lihat contoh soal magnet lagi ya. Jadi bayangkan di sini ada cincin yang memiliki jari-jari A1 dan A2. Terus kemudian cincin tersebut dialiri arus dengan arus I1 dan I2. Kita ingin mencari berapa kuat pindahan magnet pada jarak B ya, dari pusat cincin dan pada pusat cincinnya berapa. Gitu. Oke, kita mungkin kerjakan yang B dulu. Yang B ini lebih simpel ya. Jadi untuk yang B ini, kita sudah mengetahui bahwa ketika ada suatu kawat melingkar berarus, ya, kita bisa tentukan ya, di pusatnya itu berapa. Di pusatnya ini akan menghasilkan medan magnet B. Artinya kalau di sini ada I1 dan I2 di sini, I1 dan I2, maka akan terjadi B1 plus B2. Jadi B total pada titik pusat gitu ya, sama dengan B1 plus B2. Yaitu mu 0 I1 per 2A1 ditambah mu 0 kalikan I2 per 2A2. Ya. Nah, dari situ berarti tinggal kita masukkan angka-angkanya. Jadi kalau misalkan nanti kita angkanya berapa, jari-jari A1, A2 ini kebetulan tidak ada angkanya di sini. Cuma rumus saja. Berarti B totalnya di sini. B pada pusat ya, BP. Ya, ini rumusnya. Atau dengan simpelnya kita bisa buat mu 0 per 2 ya, I1 per A1 ditambah I2 per A2. Nah, berikutnya kalau kita ingin mencari B pada titik B ini ya, B pada B gitu ya, B pada B kecil itu berapa nilainya ya. Nah, ini kita bisa gunakan di sini, nanti ada turunan rumusnya sebenarnya. Cuman kita buat lebih simpel aja ya. Nanti kalau misalkan kita punya cincin misalnya, kita ingin cari nilai medan magnet di sini, kita tarik garis ya. Ini misalkan jaraknya itu A, terus kemudian di sini ada sudut alfa ya. Nah, maka misalkan di sini ada arusnya AI gitu ya. Kita bisa ngitung B di sini. Itu nilainya itu adalah misalkan jarak dari sini ke sini adalah R gitu ya, atau Y. Sini adalah R, ini kan berarti nilai R-nya itu akar dari A kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita cari B totalnya itu nilainya sama dengan mu 0 kalikan I ya, dibagi dengan 2A kalikan sin pangkat 3 dari alfa. Jadi nanti ada sudutnya ini ya, alfa 1, alfa 2. Jadi semakin besar jari-jarinya, alfanya juga semakin besar ya. Nah, ini rumusnya. Sehingga karena di sini ada dua buah kawat ya, maka nanti untuk mencari B total di titik B ini tinggal kita jumlahkan ya.
B total di B sama dengan B1 plus B2. Sama dengan mu 0 kalikan I1 per 2A1 kalikan sin pangkat 3 alfa 1 ditambah mu 0 I2 ya, dibagi 2A 2 kalikan sin pangkat 3 alfa 2. Itu kira-kira ya. Itu untuk mencari kuat medan magnet yang terjadi pada titik B. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Nah, tinggal memasukkan angka-angkanya ya. Nanti misalkan diketahui jari-jarinya berapa, terus arusnya berapa ya. Ya, contoh soal berikutnya. Suatu kawat sejajar dengan arus 6 dan 4 ampere, tentukan gaya persatuan panjang jika kawat tersebut 1 meter dan jaraknya 10 cm ketika arusnya searah maupun berlawanan arah. Ya, ini adalah gaya persatuan panjang. Jadi bisa kita buat ilustrasi dari soal ini. Bayangkan kita punya kawat 1, misalkan I1 ya, 6 ampere, kawat 2, 4 ampere. Ini sebenarnya nilai gayanya sama, cuman bedanya nanti kalau arah arusnya searah itu akan tarik-menarik, berarti di sini akan mengalami F12, F21 ya. Jadi F12 ini gaya kawat 1 akibat dari kawat 2 dan sebaliknya. F21 kawat yang dialami oleh gaya yang dialami oleh kawat 2 akibat kawat 1 ya. Kalau dia arusnya berlawanan, maka akan menghasilkan gaya tolak menolak. Jadi ke sana. I1, I2 ya. Di sini ada F12, F21. Nah, rumus umum gaya ini bisa kita gunakan F sama dengan I L kalikan B. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari F12 misalnya, berarti gaya yang dialami oleh kawat 1 ini adalah I1 gitu ya. Terus kemudian kalikan L dikalikan dengan B yang dihasilkan oleh kawat 2 gitu. Kawat 2 terhadap 1. Ya. Maka di sini I1 kalikan L mu 0 I2 per 2pi dikalikan jaraknya. Misalkan jarak dari sini ke sini ini adalah R. 2pi R. Nah, begitu pula untuk F21. Berarti I2 kalikan L B12. Berarti I2 kalikan L mu 0 I1 per 2pi R. Ya. Sehingga kalau kita ingin cari gaya persatuan panjangnya, misalkan F per L gitu ya, tinggal dibagi L ya, berarti sama dengan mu 0 I1 kalikan I2 dibagi dengan 2pi R. R ini merupakan jarak antara kawat 1 dan kawat 2. Ya. Maka inilah persamaan yang kita gunakan. Nah, dengan demikian tinggal kita masukkan angka-angkanya ya untuk menghitung soal ini. Oke, kita coba hitung ya. F-nya adalah mu 0 I1 kalikan I2 per 2pi R dibagi L. 4pi kali 10 pangkat 7. 6 kalikan 4 dibagi dengan 2pi, jaraknya tadi adalah 10 cm. 0,1 meter.
kan nanti dapat nilainya itu sekitar 1,2. 1,2 kalikan 10 pangkat min 5 Newton per meter. Gitu ya. Itu gaya persatuan panjang. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Untuk mencari gaya persatuan panjang. Nah, terkait dengan gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik ini pada prinsipnya sebenarnya sama dengan gelombang biasa ya. Terutama dia itu gelombang transversal. Jadi kalau kita ingin mencari bagaimana persamaan gelombang elektromagnetik, transversalnya. Oke, sebagai contoh gini. Suatu gelombang elektromagnetik merambat melalui suatu material plastik ya, dengan komponen medan listriknya itu E sama dengan, misalkan kita punya suatu gelombang elektromagnetik E, nilainya itu gelombangnya adalah 5,3 ya, cos 1,39 misalnya nih, kali 10 pangkat 7 X min 3,02 10 pangkat 15 ya, kalikan T. 3,02 10 pangkat 15 kalikan T dalam meter, T-nya adalah pound. Nah, misalkan tentukan kita yang mencari frekuensinya ya, panjang gelombang dan kecepatannya. Sama kita ingin mencari berapakah indeks refraksinya. Oke, ini indeks bias yang saya. Nah, kalau kita ingin mencari frekuensinya, ya, kita bisa gunakan persamaan gini. E sama dengan Kx min omega T. Nah, itu persamaan kita rubah menjadi ini ya. Berarti kan di sini adalah omeganya. Oh, sorry. Ini K ya. Ini omega. Sehingga kita bisa dapatkan frekuensinya itu dari sini ya. Kita bisa dapatkan panjang gelombang dari sini. Kita yang cari frekuensinya dulu. Maka dengan demikian kita bisa dapatkan frekuensinya itu. Frekuensi adalah omega per 2pi. Kita bisa tadi dapatkan 3,02 kali 10 pangkat 15 ya. Dibagi dengan 2pi ya. 3,02 kali 10 pangkat 15 bagi dengan 2pi. Nah, ini nilainya adalah sekitar 4,81 ya. 4,81 kali 10 pangkat 14 Hz ya. Nah, panjang gelombangnya itu adalah 2pi dibagi K. Karena apa? K sama dengan 2pi per lambda ya. Berarti 2pi dibagi K-nya. K-nya di sini kan dapatkan tuh 1,39 10,7. Nanti ini dapatkan sekitar 4,52 kali 10 pangkat min 7.
meter atau sekitar 452 nanometer. Nah, kecepatannya tinggal kita kalikan. Lambda kali frekuensi. Lambdanya adalah ini. 4,52 10 pangkat min 7 kalikan dengan frekuensinya 4,81 kalikan 10 pangkat 14. Ya. Itu nanti dapat angka sekitar 2,17 10 pangkat 8. Ini V-nya. Ya. Pertanyaan berikutnya, berapakah indeks biasnya? Jadi kan ini material plastik ya. Jadi gelombang elektromagnetik melewati suatu material plastik, gitu ya. Bisa dibayangkan kasusnya itu seperti ini. Ini ada suatu bahan, kemudian gelombang itu masuk ya. Maka nanti terjadi pembiasan, baik itu mendekati maupun menjauhi ya. Indeks bias itu nanti bisa dihitung dari C per V. Jadi kecepatan dari gelombang tersebut pada ruang vakum dibagi dengan kecepatan pada medium. Jadi V-nya di sini kecepatan pada mediumnya. Nah, ini 2,17 ya. Ini kan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2,17 kali 10 pangkat 8. Nanti dapat nilainya itu sekitar 1,38. Ya. Nah, indeks bias itu nggak ada satuannya karena dia kan kecepatan bagi kecepatannya. Tidak ada satuannya. Jadi ini sekitar segitu. Oke, gitu ya kira-kira ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan soal-soal latihan gelombang elektromagnetik dan medan magnet ya. Jadi sebelumnya juga sudah ada ya soal-soal kalau nggak salah itu 2 pekan yang lalu ya. Kita lihat yang soal tentang magnetik itu lebih banyak. Mungkin nanti saya share lagi videonya buat latihan kuis nanti malam. Ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin coba kita absen dulu ya untuk kelas kita hari ini.